sekarang langsung saja ya. Iya mas, langsung aja, panas. Panas. Saya kira kalau benda-benda yang akan saya share ini, akan saya bagikan ini, pendapat istri saya seperti apa? Oh gitu. Apa itu mas? Yang pertama, ding. Nah, pegang. Hubungannya antara jepitan ini sama sawah itu apa terus? Dalam hidup ini, benda ini memang sangat dibutuhkan. Membantu, kalau secara real ya, secara realistisnya, benda ini adalah digunakan untuk menjepit baju-baju yang sedang dijemur. Atau bisa juga dimanfaatkan untuk menjepit kertas yang sedang basah. Tujuannya supaya tidak mabrung. Sebagai jepitan ini ya harus kuat. Lihat, ini kan ada besinya kan untuk penyangga sebagai per. Seperti per. Biar bisa rapet gitu loh jepitnya itu. Gandengannya kan jepit, tahan. Jepit. Pada hakikatnya, Mas, benda ini mencerminkan apa ya? Sebuah prinsip kehidupan, Mas. Oh ya, apa? Orang supaya tidak gampang terpengaruh oleh apa mang mencolot, Mas? Ikan kayaknya. Terus tidak mudah jatuh. Oh. Ya kalau ada gosip-gosip gitu ya tidak mudah Iyalah ya, jatuh. nggak Berita-berita itu jangan tergesa-gesa ikut gitu ya, terbawa angin berita, bisikan iya. tetangga. Tapi sebagai manusia kita kan harus mengenali diri kita sendiri dulu ya Mas ya. Kita ini ibaratnya apakah kita ini kertas, apakah kita ini kain tipis, kain apa kecil, kain yang lebar, kain yang panjang gitu, harus kenal sama diri sendiri. Apakah gombal? Apakah karpet. Jadi ketika kita di PP, dikeder, dijemur, kita bisa tahu, kita bisa bertahan nggak di bawah terik matahari dan oleh hempasan-hempasan angin itu. Kalau misalnya kita tahu kita adalah kertas, maka kita butuh orang lain untuk membantu diri kita agar prinsip kita ini dijepitkan gitu loh, dikuatkan prinsipnya, dikuatkan supaya tidak mabrung kemana-mana. Ini benda yang kedua. 1, 2, 3. Apa ini? Curek kopeng. Itu namanya cotton bud. Oke. Cotton bud fungsinya menjadi alat pembersih kotoran yang ada di dalam telinga. Bisa juga kotoran yang susah terjangkau, misalnya di dalam hidung. Kalau bayi biasanya kan nggak iso Mas kongen ngupil. Atau kalau emaknya yang ngupili kan juga iso, jarinya kan terlalu besar, jadi pakai ini. Jadi ini fungsinya sebagai pembersih sesuatu kotoran yang letaknya itu ada di tempat-tempat yang sempit. Tempat-tempat yang tidak mudah terjangkau dan hanya bisa dijangkau dengan benda yang kecil seperti ini. Fungsinya ini sama seperti manusia yang pinter sebetulnya, yang jeli, yang pintar mengatur strategi. Oh, tahu porsi. Tahu positioning. Jadi ketika manusia itu menjadi cotton bud, maka dia akan tahu sela-selanya. Ini Mana kotor yang ini. Ini perlu dibersihkan, ini tempat-tempat yang terpencil ini. Oke, ini benda yang terakhir atau yang ketiga pada kesempatan kali ini. Nah, 1, 2, iya, tret. Itu dalam bahasa Indonesia. Ini adalah suri. Bahasa Jawa, saya mintanya bahasa Indonesia dulu. Sisir. Gunanya tentu saja ini untuk menyisir rambut yang berantakan supaya menjadi lebih rapi. Fungsinya untuk merapikan sesuatu yang terlihat berantakan. Masing-masing orang itu kan sebetulnya juga punya selera ya Mas ya. Ada orang yang seleranya itu berantakan tidak apa-apa, ada orang yang seleranya berantakan itu apa-apa. Nah ini adalah alat untuk merapikan gitu loh ya. Tapi Mas tidak berhenti sampai di situ. Terus di dalam kehidupan yang sangat luas ini kita juga dituntut untuk menjalankan atau menyadari bahwa ada kalanya seseorang itu harus rapi.
Oh iya Gitu. iya iya. Ada sesuatu itu memang harus dirapikan, Aha. harus mau tidak mau, selera atau tidak. Mm. Ketika sembahyang itu kan kalau di Islam itu kan soft, harus rapi kan Lurus. gitu, harus lurus. Kalau di agama-agama yang lain pasti juga ada kerapian-kerapiannya masing-masing gitu ya. Itu mau tidak mau harus rapi. Karena tujuannya ya kepatutan, kepantasan. Kalau dalam menghadapi suatu masalah, Mas, Ya. manusia itu adalah makhluk yang pintar berstrategi, ya Oh kan? ya. Nah, jadi gak bisa manusia itu menghadapi masalah secara gerusa-gerusu, sembarangan, Mm-mm. kececeran gitu. Gak bisa. Strateginya benar-benar harus rapi. Solusinya supaya efektif. Kan rapi strateginya. Ya, Jadi ya, akhirnya ya. Efektif dan efisien, itu. Ya. efisien. Jadi ya masalahnya akhirnya cepat atau mudah diselesaikan. Oke. Sudah ya Mas ya, ini kan aduh panas ini. Saya juga nggak nyangka kalau tadi diajak ke sini. Tapi di tengah-tengah proses ini tadi saya menemukan satu wangsit, Mas. Angele. Bahwa Oh. saya baru sadar kenapa kok hari ini sampean membawa saya ke sini. Sampean sendiri juga nggak bakal sadar kan kenapa. Dan saya diberikan 3 benda ini. 3 benda ini. Lah, hubungannya dengan sawah dan tempat ini itu apa? Ternyata, Mas, Apa? jepitan ini tadi, kita kan menjepit prinsip-prinsip hidup kita supaya tidak gampang terpengaruh, ya kan? Nah, ketika jepitan ini saya taruh di tengah-tengah ini, jepitan ini terkena pengaruh ini loh. Ada angin, ada air, ada tanah, ada udara, ada panas matahari, api artinya ya, sifat api yang panas kan diwakili dengan matahari. Nah, ini kan diwakili gitu loh. Ini ada di tengah-tengah 4 elemen ini. Jadi ini penting. Begitu juga dengan katon bat ini. Ojo ngguyu, saya serius saya. Iya, saya juga serius. Kalau nggak paham menengai. Oh ya wis, hap. Biar saya aja yang paham. Tempat yang susah dijangkau juga banyak sekali terdapat di alam raya ini, Mas. Oh. Unsurnya kotoran-kotoran itu bisa dibawa oleh angin, kotoran-kotoran itu bisa dibawa oleh air, tanah, dan juga api, panas. Nah, ini adalah alat untuk membersihkan. Empat elemen ini tadi yang saya sebutkan ini tadi, ini bisa memberantakan, apa sih? Bisa mengacaukan, memporak-porandakan, tapi juga sekaligus bisa merapikan. Baik, terima kasih ya. Sudah ngeladrah. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berpanas-panas. Dadah.